Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang contoh perilaku Panca Yamabrata dan Panca Niyamabrata. Untuk itu, mari kita simak materi pada hari ini. Pengertian Panca Yamabrata yang merupakan 5 macam cara untuk mengendalikan keinginan secara lahir. Contoh-contoh perilaku Panca Yamabrata Bapak kategorikan sebagai berikut. Pengertian Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan. Contoh perilaku Ahimsa: yang pertama, merawat binatang peliharaan; yang kedua, menyayangi keluarga; yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain; yang keempat, tidak membunuh binatang selain untuk kepentingan niatnya; yang kelima, menghormati sesama makhluk hidup. Dalam ajaran Ahimsa ini, manusia diberikan pengertian bahwa semua makhluk hidup yang berada di dunia ini merupakan satu sumber yang bersumber dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Paramatma. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup yang memiliki Tri Pramana atau memiliki buah akal sesungguhnya mempunyai peranan penting untuk menjaga keselarasan antara buana agung dan buana alit, sehingga segala sesuatu yang berada di alam semesta ini tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam agama Hindu tidak diperbolehkan membunuh binatang kecuali diperuntukkan untuk yatnya, karena dalam posisi yatnya itu binatang atau tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk yatnya bertujuan untuk memberikan kesempatan pada kehidupan selanjutnya untuk bereinkarnasi menjadi manusia, sehingga ketika mereka sudah bereinkarnasi menjadi manusia dapat berbuat karma yang baik sehingga kehidupannya dapat berubah. Oleh karena itu, manusia dalam ajaran agama Hindu memiliki tujuan untuk mencapai moksa. Oleh karena itu, manusia dikatakan memiliki akal atau buah akal sehingga bisa membedakan mana yang baik buat dirinya dan mana yang buruk buat dirinya. Selanjutnya, pengertian Brahmacari. Pengertian Brahmacari merupakan masa menuntut ilmu atau masa aguron-guron. Yang dimaksud masa aguron-guron itu masa untuk belajar. Contoh perilaku Brahmacari dalam kehidupan ini: yang pertama, rajin belajar, tidak malas masuk sekolah; yang kedua, rajin bertanya kepada guru akan hal yang belum dimengerti atau yang belum dipahami; yang ketiga, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi; keempat, tidak pernah bosan untuk belajar; yang kelima, selalu ingin tahu akan informasi terbaru atau yang terkini. Karena tugas seorang siswa atau Brahmacari yaitu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga dalam masa Brahmacari ini kita sebelum menghadapi kehidupan untuk ke Grahastha, kita memiliki modal untuk menjalani kehidupan ini, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mudah tersesat ke dalam perilaku-perilaku yang buruk atau negatif, sehingga kita dapat melaksanakan dharma, sehingga dapat melakukan karma-karma yang baik buat kehidupan kita untuk mencapai surga atau moksatam yajiti jaga dharma. Terus selanjutnya, pengertian satya, yaitu kesetiaan dan kejujuran. Contoh perilaku satya yang dapat kita lihat atau kita lakukan di kehidupan ini yaitu selalu berkata jujur, 2. berpendirian teguh, 3. tidak mau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, yang keempat, menyayangi teman, dan kelima, selalu menepati janji. Pengertian satya merupakan sebuah janji di mana janji yang telah kita ucap seharusnya dan wajib kita laksanakan. Kita tidak boleh ingkar janji. Karena apa? Karena ingkar janji merupakan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada kita, sehingga kita wajib untuk melaksanakannya. Selanjutnya,
Pengertian awiwaharika yaitu melakukan usaha untuk menuntut dharma atau perbuatan baik. Contoh perilaku awiwaharika dalam kehidupan ini, yang pertama melakukan perbuatan sesuai dengan ajaran dharma. Yang kedua, tidak bertengkar dengan orang lain. Yang ketiga, menghormati agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan keempat, tidak menghina orang lain. Nah, dalam ajaran ini, selalu kita lihat dalam kutub ini banyak masih manusia yang masih mempersalahkan tentang keyakinan itu sendiri. Karena orang-orang yang meragukan keyakinan seseorang itu merupakan orang-orang yang tidak percaya akan apa yang dia anut. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita sebagai umat yang beragama saling menghormati dan meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita berikan kepada orang lain akan kita terima juga yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, sebaiknya kita dalam kesempatan hari ini sering-seringlah untuk berbuat baik guna mendapatkan hasil-hasil yang baik juga. Selanjutnya, pengertian astenya yaitu tidak mencuri milik orang lain. Contoh perilaku astenya dalam kehidupan ini yaitu tidak mencuri harta milik orang lain. Dua, menjaga harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, menyimpan harta benda dengan baik. Dalam kehidupan ini juga kita sering juga melihat banyak kasus-kasus, apalagi pada situasi pandemi sekarang, banyak orang-orang yang merasa kehilangan barang dan juga banyak kriminal atau perbuatan-perbuatan kriminalisme di kehidupan ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengamalkan ajaran astenya ini dalam kehidupan ini agar bisa tetap bersabar dan tetap selalu ingat bahwa segala sesuatu akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai manusia ikut bersyukurlah apa yang telah diberikan kepada kita dan ikut andil untuk menjaganya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa karena telah diberikan makanan dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, manusia alangkah baiknya tidak pernah iri kepada manusia lainnya, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh karma yang telah kita perbuat pada kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian Panca Nyama Brata yang merupakan 5 macam pengenalan diri pada tingkat rohani kita. Yang tadi Panca Nyama Brata itu merupakan pengenalan terhadap jasmani, sedangkan Panca Nyama Brata merupakan pengenalan pada tingkat rohani. Berikut contoh-contoh perilaku Panca Nyama Brata. Yang pertama ada pengertian akroda, yaitu tidak cepat marah. Contoh perilaku akroda yaitu tidak cepat marah. Kedua, mengendalikan keinginan kita akan duniawi. Yang ketiga, mengendalikan pikiran kita agar selalu tetap tenang. Yang keempat, menghadapi masalah dengan tenang, karena kita tidak bisa dalam menghadapi suatu kesalahan hanya melihat satu sisi. Alangkah baiknya kita melihat berbanyak sisi sehingga kita bisa memilah mana yang baik buat kita, yang mana buruk buat diri kita. Oleh karena itu, apabila kita dalam memutuskan satu hal, alangkah baiknya kita pikirkan terlebih dahulu agar tidak cepat untuk mengambil suatu keputusan yang akan merugikan diri kita sendiri. Terus yang kedua, pengertian guru susrusa, yaitu hormat, taat, dan tekun dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru. Contoh perilaku dalam guru susrusa. Dalam guru susrusa ini menyangkut catur guru, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Kedua, mematuhi nasihat orang tua dan guru di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kebersihan di sekolah. Yang keempat, melaksanakan ajaran guru dengan penuh tanggung jawab.
Yang kelima, mematuhi dan taat terhadap tata tertib. Yang keenam, melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai siswa, kalian semestinya paham mana hak dan kewajiban kalian. Oleh karena itu, apabila diberikan suatu tugas oleh guru, kalian harus bisa menghormati dan berusaha untuk mengikuti pelajaran tersebut guna untuk melatih diri kalian menjadi lebih baik. Karena semua materi yang diberikan oleh guru, nanti kalian yang akan menikmati hasilnya. Oleh karena itu, semakin kuat dan semakin rajin kalian dalam pembelajaran, dalam menghadapi juga permasalahan yang kalian hadapi ini, semakin baik pula pikiran dalam mengambil suatu keputusan yang akan kalian dapat. Oleh karena itu, sebaiknya kesempatan dalam menjadi siswa atau menjadi Pastor Brahmacari, kalian menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebagai modal untuk melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang pengertian saucha, yaitu suci lahir batin. Contoh perilaku saucha dalam kehidupan ini. Yang pertama, mandi dengan teratur. Karena untuk memiliki pikiran suci lahir batin, kita juga harus menjaga badan jasmani kita agar selalu bersih, sehingga dapat menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada badan kita. Terus yang kedua, rajin sembahyang, yaitu agar kita dapat memiliki pikiran yang baik juga. Terus yang ketiga, selalu berkata jujur, agar kita memberikan pikiran atau nilai-nilai baik juga kepada orang yang kita ajak berbicara. Yang keempat, selalu bersikap tenang dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, sehingga segala keputusan yang telah kita ambil dapat memberikan dampak yang baik juga bagi yang penerima tersebut. Yang kelima, rajin berlatih memusatkan pikiran dengan cara pranayama dan samadhi. Karena di sini kita dapatkan suatu nilai yang bagus juga, itu melakukan introspeksi atas segala yang telah kita perbuat di dunia ini, sehingga kita dapat mengintrospeksikan atau mempelajari jadi lebih baik lagi. Yang keenam, selalu bersikap jujur dan setia kepada kebenaran, karena hidup kita ini harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai moksa. Selanjutnya, pengertian ahralagawa, yaitu memilih makanan yang baik bagi tubuh kita secara teratur untuk mencapai kesucian lahir batin. Tidak hanya rohani aja atau pikiran saja yang harus kita sucikan, tubuh kita juga harus kita masukkan nilai-nilai yang baik juga. Yang pertama, harus selalu bersyukur dengan apa yang telah kita makan, karena apa yang telah tersedia di rumah kalian atau apa yang akan kalian santap itu merupakan anugerah dari Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa, sehingga kalian dapat memiliki energi dari asupan energi tersebut untuk melakukan suatu hal yang positif bagi diri kalian. Oleh karena itu, apapun yang kalian makan, selalu mengucapkan syukur, karena apa yang telah masuk ke dalam diri kalian agar menjadi energi-energi yang baik juga buat tubuh kalian. Yang kedua, makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, karena apabila kalian makan terlalu banyak juga tidak baik buat tubuh kalian. Yang ketiga, tidak minum minuman beralkohol. Karena apa? Karena dapat memberikan efek-efek negatif yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kalian. Selanjutnya, pengertian apramada, yaitu tidak sombong atau angkuh. Contoh perilaku apramada. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dengan baik dan ikhlas. Di sini tugas kalian sebagai siswa harus melaksanakan kewajiban kalian, yaitu belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kalian dari guru. Oleh karena itu, kerjakan dengan ikhlas dan penuh semangat agar kalian dapat mencapai cita-cita yang telah kalian harapkan dan bisa dibanggakan oleh orang tua kalian.
Yang kedua, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Ini bertujuan agar kalian dalam melakukan satu hal dapat melakukan dengan baik dan maksimal. Ketiga, melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan, yaitu bertujuan untuk melihat apa ada yang perlu kalian perbaiki, untuk melihat potensi yang bisa kalian kembangkan kembali, sehingga apabila ada kekurangan dapat kalian perbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Terus keempat, teliti dalam melaksanakan tugas. Sini bertujuan agar kalian dapat melihat bagaimana perkembangan diri kalian, sehingga kalian bisa lebih semangat lagi dalam untuk mengembangkan prestasi dan semangat kalian dalam menimba ilmu, sehingga kalian tidak cepat sombong apabila memiliki suatu pengetahuan lainnya, karena di atas langit masih ada langit. Selanjutnya, kalian dapat melihat materi yang sudah Bapak share sebelum-sebelumnya. Untuk itu, Bapak harapkan kalian dapat memanfaatkan materi pada hari ini untuk menjadikan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pergunakan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.